Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 34, ayat 25-31. Mari kita baca bersama. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem, anaknya, dibunuh mereka dengan mat pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem, lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu, karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Tetapi jawab mereka, "Mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal?" Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul pembalasan dendam, mengakui ketuhanannya. Ada seorang filsuf bernama Hannah Arendt. Beliau adalah senior saya di alma mater yang sama, meskipun tentu saja beliau tidak mengenal saya, dan saya pun belum pernah bertemu dengannya. Pada tahun 1928, beliau menyelesaikan gelar doktor filsafat di Universitas Heidelberg, Jerman, di bawah bimbingan Karl Jaspers. Namun, karena penganiayaan Nazi, beliau tidak dapat mengajar, melanjutkan penelitian, bahkan tidak dapat lagi tinggal di Jerman. Beliau pun mengungsi ke Amerika Serikat. Setelah itu, beliau menulis sebuah buku berjudul Eichmann di Yerusalem. Buku ini diberi subjudul sebuah laporan tentang banalitas kejahatan. Eichmann adalah seorang perwira SS Nazi yang secara sistematis melaksanakan Holocaust. Orang ini melarikan diri hingga ke Argentina, tetapi ditangkap di sana dan diadili di Yerusalem. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1960. Buku Eichmann di Yerusalem adalah laporan yang ditulis oleh Hannah Arendt setelah mengamati persidangan tersebut. Arendt yang mengamati persidangan ini mengalami guncangan yang sangat besar. Apa yang membuatnya terguncang? Sebelum bertemu langsung dengan Eichmann, beliau berpikir, orang seperti ini pastilah monster. Namun setelah bertemu dengannya di ruang sidang, beliau mengenang, Eichmann bukanlah monster. Eichmann yang ditemui Arendt bukanlah iblis yang jahat, melainkan hanya seorang manusia yang sangat biasa. Bahkan, ia memiliki penampilan khas seorang pegawai negeri yang membosankan dan tidak kompeten. Selama persidangan, ia hanya bersikeras, "Saya hanya menjalankan perintah." Setelah mengamati persidangan ini, Arendt menyimpulkan, kejahatan lahir dari kepatuhan tanpa berpikir. Eichmann tidak merenungkan secara mendalam makna atau moralitas dari tindakannya. Ia hanya berkonsentrasi pada kepatuhan terhadap prosedur hukum dan administratif dan tidak memiliki kesadaran moral atas dosanya. Arendt mendefinisikan hal ini sebagai banalitas kejahatan. Kejahatan besar tidak diciptakan oleh monster, melainkan oleh orang-orang biasa seperti kita yang mematuhi perintah tanpa berpikir atau tanpa kritik. Beliau mendefinisikan kejahatan sebagai sesuatu yang biasa. Kejahatan bukan berasal dari kebejatan, melainkan dari ketiadaan pemikiran. Sambil mengatakan itu, Arendt juga menyampaikan pemikiran ini di dalam bukunya, korban pun tidak bebas dari kesalahan. Kita cenderung bersimpati kepada korban. Namun, Arendt menunjukkan bahwa bahkan seorang korban pun bisa memiliki kesalahan. Orang-orang Yahudi adalah korban, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak bersalah. Kerugian harus dinilai sebagai kerugian, dan kesalahan harus dinilai sebagai kesalahan. Hari ini, saat merenungkan nas Alkitab ini, saya teringat pada Hannah Arendt. Sulit untuk memihak salah satu tokoh dalam kisah hari ini. Ada yang tampak menjadi pelaku, tetapi kemudian menjadi korban, dan ada yang menjadi korban, tetapi melakukan pembalasan yang sangat kejam. Sambil mengamati satu persatu tokoh-tokoh ini, mari kita bersama-sama menggali anugerah Tuhan pada pagi ini. Pertama, dari sudut pandang anak-anak Yakub, terutama Simeon dan Lewi yang menjadi pusat cerita. Alasan Simeon dan Lewi berada di pusatnya, mungkin karena Dina, bersama Dina, mereka adalah korban. Mereka marah atas perbuatan keji yang dialami oleh adik perempuan mereka yang terkasih dan memutuskan
untuk membalas dendam. Sejujurnya, jika salah satu anggota keluarga mengalami hal seperti ini, siapa yang tidak akan merasakan hal yang sama? Namun, mereka tidak lagi hanya berada di posisi korban. Meskipun mereka adalah korban, dan tindakan mereka sangat dapat dimengerti secara manusiawi, ada alasan mengapa kita tidak dapat sepenuhnya memihak mereka. Pertama, mereka menggunakan perjanjian kudus Allah sebagai alat untuk pembalasan dendam pribadi, bahkan menjadikannya alat untuk membantai dan menyapu bersih seluruh kota. Mereka menunjukkan kekejaman dengan menipu. Kalian harus disunat. Lalu menyerang ketika semua pria sedang kesakitan karena sunat. Selain kebohongan itu sendiri, mereka telah menodai perjanjian sunat, perjanjian kudus Allah. Tidak hanya itu, tindakan mereka melampaui pembalasan atas nama Dina. Mereka melakukan pembantaian dan bahkan penjarahan. Mari kita baca bersama nas kita hari ini, ayat 28 dan 29. Mari kita baca bersama. Kambing dombanya dan lembunya dan keledainya, dan segala yang ada di kota dan yang ada di padang, dijarah mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Amin. Alasan mereka adalah pembalasan dendam untuk adik perempuan mereka, tetapi tindakan mereka tidak berhenti di situ. Mereka menggunakan perjanjian Allah sebagai tipu muslihat untuk membantai seluruh pria di kota itu, dan menjarah tidak hanya harta benda, tetapi juga anak-anak dan istri-istri mereka. Tindakan ini jelas menodai alasan awal mereka, yaitu pembalasan dendam. Awalnya mereka adalah korban, tetapi sekarang tidak ada seorang pun yang dapat melihat mereka hanya sebagai korban. Mereka telah menjadi pelaku kejahatan yang baru. Terhadap para pelaku yang telah merugikan mereka, mereka melakukan pembalasan yang jauh lebih kejam daripada kerugian yang mereka alami. Pembalasan dendam manusia cenderung menjadi seperti ini. Mereka mengedepankan alasan, tetapi tak lama kemudian alasan itu lenyap. Dan yang tersisa hanyalah emosi serta keserakahan. Keserakahan ini menyebabkan korban-korban lain. Hingga tiba saatnya korban dan bertukar posisi. Ini natur pendendam manusia. Lalu bagaimana dengan pihak seberang? Di seberang anak-anak Yakub ada Sikem, pemuda yang melakukan perbuatan keji terhadap Dina, dan ayahnya Hemor. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka hanya pelaku? Sebenarnya, jika kita melihat tindakan mereka, kita dapat menemukan sisi yang sama sekali berbeda. Memperkosa seorang wanita adalah perbuatan jahat yang tidak dapat diampuni, yang telah menghancurkan hidup seorang wanita, tetapi mereka berusaha bertanggung jawab atas Dina. Sikem datang kepada Yakub untuk menikahi Dina dan menawarkan apapun yang diinginkan. Tawaran ini tampaknya mencapai kesepakatan bersama. Tentu saja itu adalah kebohongan dari pihak anak-anak Yakub. Tetapi mereka berkata, jika kalian disunat, kalian bisa menjadi seperti kami, dan kami akan memberikan adik kami. Karena itu, semua pria di kota itu disunat dan terbaring kesakitan. Pada saat itulah mereka diserang oleh Simeon dan Lewi. Semua pria di kota ini dibantai, dan semua harta benda, anak-anak, serta perempuan dijarah. Sekarang pelaku telah menjadi korban. Perjanjian damai dilanggar. Mereka telah menyetujui perjanjian itu, tetapi kepercayaan mereka menjadi kelemahan, dan seluruh kota mengalami bencana besar. Tetapi saudara-saudari, apakah ceritanya hanya seperti itu? Jika kita kesampingkan masalah Dina, apakah Sikem dan Hemor adalah orang-orang baik? Apakah mereka korban yang benar-benar naif? Sebenarnya tidak. Mereka juga memiliki niat tersembunyi. Tujuan lain yang jelas. Mari kita baca bersama ayat 23. Bukankah ternak mereka dan harta bendanya dan segala hewan mereka akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Amin. Mereka juga memiliki sesuatu yang mereka incar melalui janji perdamaian ini. Sikem dan Hemor meyakinkan orang-orang di kota dengan berkata, bukankah ternak mereka dan harta bendanya dan segala hewan mereka akan menjadi milik kita? Mereka tidak hanya berpikir untuk menikahi Dina atau berdamai dengan keluarga Yakub. Mereka sudah menyusun rencana untuk merebut harta milik Yakub. Meskipun mereka telah beralih dari pelaku menjadi korban, mereka bukanlah korban yang sepenuhnya tidak bersalah. Jika tidak ada serangan mendadak dari Simeon dan Lewi, mereka justru akan menjadi pelaku yang merampas harta Yakub. Sekarang yang terakhir, dari sudut pandang Yakub. Bagaimana dengan Yakub? Putrinya Dina telah diperlakukan dengan keji. Namun, dalam seluruh nas ini, perasaan Yakub sama sekali tidak tergambar. Sampai-sampai saya berpikir,
Apakah ia benar-benar ayah dari seorang putri yang mengalami perbuatan sekeji itu? Ini tertulis dalam Kejadian pasal 34 ayat 5-6. Mari kita lihat di layar dan baca bersama. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem telah mencemari Dina, anaknya, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor, ayah Sikem, pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Amin. Setelah mendengar kabar tentang Dina, sikap apa yang Yakub ambil? Ia hanya berdiam diri. Tampaknya tidak ada gejolak emosi sama sekali. Sikap ini sangat berbeda dengan ayah Sikem. Ayah Sikem menunjukkan sikap aktif dengan segera menemui Yakub. Namun, Yakub hanya pasif dan tidak melakukan apa-apa. Melihat sikap ini, kita secara alami berpikir, apakah karena Dina adalah putri Lea? Ia lahir bukan dari Rahel, wanita yang Yakub cintai, melainkan dari Lea. Berbeda dengan Yakub yang diam, anak-anaknya, Simeon dan Lewi, menjadi marah, yang diperkirakan karena mereka adalah saudara kandung Dina dari ibu yang sama. Bagaimanapun, untuk sikap seorang ayah yang putrinya mengalami penderitaan, sikap Yakub ini sangat mengecewakan. Sikap yang mengecewakan ini semakin ditekankan dalam nas ini. Ayat 30. Mari kita baca bersama ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku." Amin. Yakub memang menegur anak-anaknya yang kembali setelah membantai dan menjarah. Tetapi isi tegurannya adalah, kalian telah mencelakakan aku akan dibunuh oleh suku-suku di sekitar sini. Yang dikhawatirkan Yakub hanyalah dirinya sendiri. Tidak ada sedikit pun tanda kekhawatiran terhadap putrinya yang telah mengalami penderitaan. Yang ada hanyalah sikap egois yang hanya mengkhawatirkan diri sendiri. Ia hanya datang rusaknya perdamaian dengan suku-suku di sekitarnya dan bahaya mengam dirinya. Secara rohani pun demikian. Tidak ada sedikit pun iman yang berkata, Allah akan melindungiku, Allah akan melindungi keluarga kami. Yakub hanya memikirkan cara menyelamatkan dirinya. Dalam kekhawatirannya, tidak ada tempat untuk putrinya, anak-anaknya, bahkan untuk Allah. Ia pun tampak seperti pelaku kejahatan lain dalam nas ini. Di dalam hati Dina, Simeon, dan Lewi, ayah mereka, Yakub sedang menorehkan luka yang dalam. Yakub sang pelaku ini hanya gemetar ketakutan kalau ia sendiri yang akan menjadi korban. Saudara-saudari terkasih, nas hari ini adalah cerita yang rumit. Saya tidak tahu harus memihak siapa atau mengasihani siapa. Ada banyak orang yang menderita akibat kekerasan, tetapi sulit untuk merangkul mereka sepenuhnya sebagai korban, karena tanpa disadari mereka pun telah menjadi pelaku. Kejahatan semacam ini telah menjadi biasa dan menyebar luas. Mengapa demikian? Karena begitulah sifat pembalasan dendam manusia. Pembalasan dendam, singkatnya, adalah momen ketika korban berubah menjadi pelaku saat posisi keduanya dibalik. Pembalasan dendam yang adil sesungguhnya tidak ada di dunia ini. Keadilan tidak pernah ditegakkan melalui pembalasan dendam. Pembalasan dendam hanya akan memicu pembalasan dendam yang baru. Dengan demikian, kejahatan berputar dalam sebuah lingkaran setan. Tetapi, saudara-saudari, perhatikan baik-baik apa yang terjadi selanjutnya dalam kisah ini. Yakub khawatir akan akibat dari perbuatan anak-anaknya. Ia berkata, "Sekarang aku akan dikucilkan oleh suku-suku di sekitar sini, dan kita akan binasa." Tapi apakah hal itu benar-benar terjadi? Tidak. Apa yang Yakub khawatirkan tidak terjadi. Lingkaran kejahatan itu tidak berlanjut, tetapi terputus. Di pasal berikutnya, Yakub akan naik ke Betel. Era Yakub perlahan berakhir, dan era Yusuf dimulai. Bagaimana mungkin hal yang Yakub khawatirkan ini tidak terjadi? Mengapa tidak ada lagi lingkaran setan pembalasan dendam? Itu karena di belakang para tokoh ini ada satu pribadi lain. Di belakang orang-orang yang tampak sebagai korban sekaligus pelaku, ada satu pribadi yang mengatur seluruh sejarah. Pribadi itu menghentikan siklus pembalasan dendam manusia yang tak berkesudahan. Pribadi itu adalah Allah kita. Di balik nas ini pun, ada Allah kita. Allah sedang melindungi keluarga Yakub. Allah mencegah terjadinya pembalasan dendam kedua dan ketiga. Pribadi yang mengatur seluruh sejarah ini adalah Allah kita. Mengapa Allah melakukan ini? Inilah jawabannya. Mari kita baca bersama. Kejadian pasal 27 ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu.
Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Amin. Ishak, yang mengira sedang memberkati Esau, sesungguhnya memberkati Yakub dengan berkat anak sulung. Melalui berkat ini, Allah meneruskan janji yang sama seperti yang ia berikan kepada Abraham. Berkat ini masih menyertai Yakub. Siapapun yang mengutuk Yakub akan dikutuk oleh Allah. Selain itu, Allah berjanji di Betel sebagai berikut. Dalam Kejadian pasal 28 ayat 15. Mari kita baca bersama. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Allah berjanji akan melindungi, menjaga, dan tidak akan meninggalkan Yakub. Sekarang, ia tidak melupakan janji ini dan menepatinya. Tidak terjadinya pembalasan dendam selanjutnya kepada Yakub, bukanlah karena Yakub kuat atau baik, melainkan karena Allah tidak melupakan berkat dan janjinya. Dalam kisah ini, tidak ada satu orang pun yang dapat dipercaya. Tentu saja Hamor dan Sikem, tetapi juga Simeon, Lewi, bahkan Yakub sendiri sama sekali tidak setia. Tidak ada yang bisa diandalkan. Tetapi di belakang mereka ada satu pribadi yang tidak terlihat. Pribadi itulah yang tidak melupakan janjinya puluhan tahun yang lalu. Sesuai firman dan janjinya kepada Yakub, ia sedang menggenapinya. Nas ini adalah kisah tentang kesetiaan Allah. Dalam kisah ini, Yakub masih belum secara rohani. Imannya tampak kecil. Saat menghadapi krisis, ia menunjukkan ketidakpercayaan kepada Allah. Namun janji itu tetap ditepati dan berkat itu tetap digenapi. Bukan karena Yakub setia. Bukan karena Yakub dapat diandalkan. Semata-mata karena Allah kita setia. Karena Allah kita setia, berkat itu berlanjut dan janji itu terwujud. Saudara-saudari terkasih, betapa besarnya penghiburan ini bagi kita. Karena kita pun seringkali seperti Yakub. Kita kurang, lemah, dan sering goyah. Namun, kelemahan kita tidak mengubah janjinya. Kekurangan kita tidak membatalkan berkatnya. Meskipun kita lemah, Allah selalu setia. Meskipun kita kurang, Allah sempurna. Janji tidak terputus karena ketidaksetiaan kita. Janji tetap berlaku karena Allah yang setia. Berkat tidak dibatalkan karena kelemahan kita. Berkat tetap ditujukan kepada kita karena Allah yang sempurna. Kesetiaan dan kesempurnaan Allah itulah yang akan menggenapi janji dan mewujudkan berkat. Dalam cerita, yang hanya menampilkan orang-orang yang kurang dan lemah, kita secara paradoks menemukan Allah yang sempurna dan setia. Allah yang sempurna dan setia itu menyertai kita hari ini. Percayakah Anda? Semoga minggu ini menjadi minggu di mana Anda meraih kemenangan, bukan karena keadaan Anda, melainkan karena kesetiaan Allah. Terlepas dari keadaan kita, semoga minggu ini menjadi minggu di mana Anda menikmati berkat yang telah dijanjikan Allah dan hidup di dalamnya. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama sambil merenungkan firman yang telah kita dengar. Marilah kita semua memandang kepada Allah yang setia. Ketika kita lemah dan goyah, Allah tetap mengingat janji yang telah Ia buat dengan kita. Ia ingin memberkati kita. Kiranya kita dapat meraih kemenangan dan menikmati berkat, bukan karena keadaan kita, melainkan karena kesetiaan Allah pada minggu ini. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, yang memutus rantai kejahatan dan menyempurnakan rantai anugerah, kami berterima kasih. Kami masih sangat kurang dan lemah. Seringkali kami merasa beriman, namun kemudian goyah. Namun Tuhan, meskipun kami goyah, Allah kami tidak pernah goyah. Kami tidak setia, tetapi Allah kami selalu setia. Kami maju dengan mengandalkan kesetiaan-Mu, bukan keadaan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan tetap menggenapi janji-Mu bagi kami dan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Biarlah minggu ini menjadi minggu kemenangan, di mana kami mengalami penggenapan janji dari Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.